Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gemar Berhitung. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat limit fungsi aljabar. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu arti limit. Limit adalah batasan yang mendekati nilai tertentu. Misalnya nih, ada limit X untuk X mendekati 3 sama dengan 3. Nah, nilai 3 di sini adalah nilai yang mendekati limit X untuk X sama dengan 3. Jadi nilai 3 di sini adalah nilai yang mendekati, bukan nilai sesungguhnya. Tetapi karena limit, maka nilai 3 tersebut dianggap jawaban dari limit X untuk X mendekati 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat limit fungsi aljabar. Misalkan nih, ada fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka ada 9 sifat limit fungsi aljabar. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama adalah limit k untuk X mendekati C sama dengan K. Jadi, contohnya, limit minus 3 untuk X mendekati 5. Nah, di sini, limit K. Limit K-nya di contohnya ini adalah minus 3. X dan C-nya adalah 5. Jadi, nilai limit minus 3 untuk X mendekati 5 adalah minus 3. Dari mana nih? Dari sini. Limit K untuk X mendekati C adalah sama dengan K. Berarti di sini limit minus 3 untuk X mendekati 5 adalah minus 3. Selanjutnya, sifat selanjutnya yaitu limit X untuk X mendekati C sama dengan C. Contohnya, limit X, di sini limit X untuk X mendekati 5 sama dengan C. C di sini adalah 5. Ini C, ini C. Berarti di sini 5, jadi jawabannya adalah 5. Misal, contoh lain nih. Limit X untuk X mendekati 15 sama dengan 15. Ini tinggal ke sini. 15. Mudah kan? Oke, lanjut ke sifat limit ketiga, yaitu limit K dikali fx untuk X mendekati C sama dengan K dikali limit fx untuk X mendekati C. Gimana nih contohnya? Di sini sudah ada contoh, yaitu limit 2 kali X minus 1 untuk X mendekati 5. Berarti, dari sifat kita bisa diketahui bahwa K-nya dikeluarkan. K-nya dikeluarkan ke depan sini, baru dikali limit fx untuk X mendekati C. Berarti kita akan menggunakan langkah yang sama, yaitu 2-nya kita keluarkan ke sini. Berarti 2 dikali limit fx. Fx-nya berapa nih? Berarti fx-nya ini adalah X minus 1 untuk X mendekati 5. Oke, 2-nya turun, 2 dikali. Untuk soal yang ini, untuk limit fx untuk X mendekati C, ini kita substitusikan nilai X-nya ke persamaan fx. Berarti kita substitusikan X-nya ke sini. Berarti X-nya diganti 5. Berarti 5 minus 1. Berarti sama dengan 2 dikali 5 minus 1, 4. Sama dengan 8. Oke, lanjut ke sifat limit fungsi aljabar selanjutnya.
Untuk sifat fungsi aljabar selanjutnya adalah sifat fungsi mengenai penjumlahan limit. Tadi di atas disebutkan jika f(x) dan gx adalah sebuah fungsi. Jadi f(x) dan gx di sini adalah sebuah fungsi. Limit f(x) ditambah gx untuk x mendekati c sama dengan kita pisahkan antara f(x) dan gx-nya. Jadi kita cari dulu limit f(x) ditambah limit gx sendiri. Jadi menjadi limit f(x) untuk x mendekati c ditambah limit gx untuk x mendekati c. Contohnya gimana nih? Misalnya, limit x plus 1 ditambah 2x minus 1 untuk limit x mendekati 3. Nilai x plus 1 di sini adalah sebagai fungsi f(x). Nilai 2x minus 1 di sini sebagai fungsi gx. Jadi, kita akan menggunakan sifat yang ini. Jadi, kita limit f(x)-nya apa nih? Berarti x plus 1 untuk x mendekati 3, di soalnya untuk x mendekati 3, ditambah limit gx-nya berapa? 2x minus 1 untuk x mendekati 3. Cara menyelesaikan limit sama seperti sifat yang sebelumnya, yaitu kita substitusikan atau kita masukkan atau kita gantikan nilai x dengan nilai x yang sudah diketahui. Di sini nilai x-nya mendekati 3. Berarti nilai x di sini kita ganti 3. 3 ditambah 1 ditambah sama. Kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke nilai x yang ke sini. Berarti 2 dikali 3 dikurang 1. 3 tambah 1, 4 ditambah 2 kali 3, 6 minus 1, 5. Sama dengan 9. Sifat limit selanjutnya adalah sifat limit mengenai pengurangan. Sama dengan sifat penjumlahan, limit fungsi f(x) minus gx untuk x mendekati c sama dengan kita pecah f(x) dan gx-nya. Berarti kita selesaikan limit f(x) untuk x mendekati c dikurangi limit gx untuk x mendekati c juga. Contohnya, limit x kurang dari 1 dikurangi x kurang dari 2 untuk x mendekati 5. Sesuai dengan sifat fungsi yang kelima ini mengenai pengurangan, maka kita pecahkan nilai f(x) dan gx-nya. Berarti di soal ini, x minus 1 adalah sebagai fungsi f(x). Nilai x minus 2 sebagai fungsi gx. Limit f(x). f(x) di soal adalah x minus 1 untuk x mendekati 5 dikurangi limit gx. Gx-nya di soal adalah x minus 2 untuk x mendekati 5. Sama seperti cara sebelumnya, kita substitusikan nilai x yang tertera di soal di fungsi gx dan f(x)-nya. Di sini x yang di soal adalah x yang mendekati 5. Berarti kita ganti x-nya dengan 5. 5 minus 1 dikurangi 5 minus 2. 4 minus 5 minus 2, 3. Sama dengan 1. Sifat-sifat limit yang ke-6, yaitu mengenai perkalian. Oke, di sini limit f(x) dikali gx untuk x mendekati c sama seperti penjumlahan dan pengurangan, tapi kita tinggal mengganti operasi hitungnya menjadi perkalian. Langsung ke contoh, yaitu limit 2x ditambah 3
dikali 2x minus 1 untuk x mendekati 2. Berarti fungsi di sini adalah fungsi fx, di sini adalah fungsi gx. Oke, kita ikuti sifat limitnya. Limit fx. Limit fx di soal adalah 2x plus 3. Untuk x mendekati 2. Dikali limit 2x minus 1 untuk x mendekati 2. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke fungsinya. 2 kali 2 plus 3 dikali 2 kali 2 minus 1. 2 kali 2, 4 ditambah 3 dikali 4 dikurang 1. 4 tambah 3, 7 dikali 4 dikurang 1, 3. 7 kali 3, 21. Oke, kita lanjutkan ke sifat limit fungsi selanjutnya, yaitu mengenai pembagian. Di sini ada sifatnya, yaitu limit fx per gx untuk x mendekati c sama dengan kita pisahkan limit untuk fx dan limit untuk gx. Yaitu limit fx untuk x mendekati c dibagi atau per limit gx untuk x mendekati c. Kita lihat di contohnya, yaitu limit x kuadrat minus 2x plus 4 per x minus 1 untuk x mendekati c. Maaf, untuk x mendekati 2. Kita pisahkan dulu, berarti yang atas ini adalah sebagai fungsi fx, yang bawah ini sebagai fungsi gx. Oke, berarti limit x kuadrat minus 2x plus 4 untuk x mendekati 2 dibagi limit x minus 1 untuk x mendekati 2. Caranya sama dengan sebelum-sebelumnya, kita substitusikan nilai x sama dengan 2 atau mendekati 2 ini ke fungsinya, yaitu 2 kuadrat minus 2 kali 2 plus 4 per 2 minus 1. 2 kali 2, 4, minus 2 kali 2, 4, ditambah 4 per 2 kali 1. Sama dengan 4 kurangi 4 habis, 0, tambah 4 berarti 4 per 1 sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan ke sifat berikutnya, yaitu mengenai perpangkatan limit. Sifatnya yaitu limit fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan kita pangkatkan nilai limitnya. Jadi, limit fx pangkat n untuk x mendekati c. Jadi, kita cari tahu dulu. Kita cari jawabannya dari limit fx untuk x mendekati c, lalu dipangkatkan n. Sebagai contoh nih, limit x minus 1 pangkat 2 untuk x mendekati 5. Berarti, kita cari tahu dulu limit x minus 1 untuk x mendekati 5, baru dipangkatkan 2. Cara mencari limit ini sama seperti sebelumnya, yaitu mensubstitusikan nilai x mendekati 5 ini ke persamaan. Berarti 5 minus 1 baru dipangkatkan 2. 5 minus 1, 4. 4 dipangkatkan 2. Sama dengan 16. Oke, masuk ke sifat limit fungsi aljabar yang terakhir, yaitu mengenai akar pangkat n. Di sini ada limit akar pangkat n fn untuk x mendekati c.
Maka nilai limitnya adalah, kita cari nilai limit fx untuk x mendekati c dulu, baru kita akar pangkatkan n-nya. Ini ada syaratnya, yaitu n adalah bilangan asli n lebih dari sama dengan 2 dan akar pangkat n untuk limit fx, x mendekati c, elemen bilangan real atau termasuk bilangan real. Jadi kalau nilai akar pangkat n limit fx untuk x mendekati c bukan bilangan real, maka tidak bisa menggunakan sifat yang ini. Sebagai contoh ya, limit akar pangkat 2 5x plus 5 untuk x mendekati 4. Kita ikuti sifat yang ini. Berarti kita akarkan akar pangkat 2 limit 5x plus 5 untuk x mendekati 4. Kita cari dulu nilai limit yang di dalamnya ini. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita substitusikan. 5 kali 4 plus 5. 5 kali 4, 20. Ditambah 5. Akar pangkat 2 dari 25. Akar pangkat 2, setelah kita ketahui, setelah kita cari nilai limitnya ini, baru kita akar pangkatkan 2. Berarti akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Sekian video mengenai sifat-sifat limit fungsi aljabar. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini atau materi-materi yang lain, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.